Jangan percaya semua hal yang kamu dengar soal keuangan. Karena faktanya, banyak banget mitos keuangan yang udah menjerat orang bertahun-tahun sampai bikin mereka susah maju. Masalahnya, mitos ini sering dibungkus rapi seolah-olah masuk akal, bahkan diwariskan dari orang tua ke anak, dari teman ke teman. Padahal, kalau diikutin mentah-mentah, bisa bikin kita miskin pelan-pelan. Hari ini, kita akan bongkar 5 mitos keuangan paling berbahaya yang harus kamu waspadai, biar hidupmu nggak terjebak di lingkaran salah yang sama. Mitos pertama, menabung itu selalu bikin kaya. Kedengarannya bagus ya, tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Menabung itu memang penting, tapi kalau cuma ngandelin tabungan tanpa ngerti cara mengelola uang, kamu bakal kalah sama inflasi. Contoh real, Bank Indonesia pernah mencatat inflasi tahunan Indonesia rata-rata di kisaran 3-4%. Artinya, kalau kamu taruh 100 juta di tabungan biasa, bunga yang kamu dapat mungkin hanya 0,5-1% per tahun. Sedangkan harga barang naik 3-4%. Jadi secara diam-diam nilai uangmu berkurang. Inilah kenapa banyak orang yang rajin nabung selama puluhan tahun tapi tetap nggak pernah kaya. Tabungan itu hanya tempat parkir sementara, bukan kendaraan untuk melipat gandakan uang. Jadi jangan salah kaprah. Nabung itu penting, tapi nggak cukup. Kamu harus tahu kapan uangmu diparkir, kapan uangmu harus bekerja lewat instrumen investasi yang tepat. Mitos kedua, investasi itu sama dengan judi. Ini salah kaprah besar yang sering banget jadi alasan orang malas belajar investasi. Faktanya, investasi itu berbasis ilmu, riset, dan strategi. Sedangkan judi murni spekulasi tanpa perhitungan. Contoh jelasnya Warren Buffett, investor legendaris dunia. Berhasil membangun kekayaan puluhan miliar dolar lewat investasi saham yang dipelajari dengan sabar, analisis mendalam, dan prinsip yang jelas. Kalau investasi itu sama dengan judi, nggak mungkin ada orang bisa konsisten kaya selama puluhan tahun hanya dari judi. Di Indonesia sendiri, ada data OJK yang menunjukkan semakin banyak investor retail yang belajar fundamental perusahaan sebelum beli saham. Jadi masalahnya bukan di investasinya, tapi di orang yang nggak mau belajar. Kalau asal ikut-ikutan beli saham atau kripto tanpa paham risikonya, itu baru bisa mirip judi. Jadi jangan samakan investasi dengan judi, karena mindset kayak gitu bakal bikin kamu takut bergerak. Padahal dunia investasi justru yang bisa buka peluang kebebasan finansial. Mitos ketiga, utang itu selalu buruk. Banyak orang mikir kalau berutang itu tanda hidupnya kacau. Padahal nggak semua utang itu jelek. Ada yang namanya utang produktif. Misalnya kamu ambil KPR untuk beli rumah yang nilainya naik setiap tahun. Atau kamu ambil pinjaman usaha untuk modal bisnis yang jelas keuntungannya. Itu beda banget sama utang konsumtif, kayak gesek kartu kredit buat beli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Data dari OJK juga menunjukkan, lebih dari 70% pinjaman konsumtif di Indonesia digunakan untuk belanja gaya hidup, bukan kebutuhan mendesak. Nah, itu jelas jebakan. Tapi kalau kamu paham cara pakai utang dengan bijak, justru bisa jadi leverage untuk mempercepat pertumbuhan aset. Jadi jangan gampang percaya kalau ada yang bilang semua utang itu dosa. Yang bikin miskin bukan utangnya, tapi cara orang pakainya. Mitos keempat, punya penghasilan besar pasti kaya. Ini juga sering banget bikin orang salah kaprah. Banyak yang mikir kalau udah gajinya gede, otomatis aman secara finansial. Padahal kenyataannya, banyak orang berpenghasilan besar, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Kenapa? Karena gaya hidup ikut naik. Ada istilahnya lifestyle inflation, di mana makin naik gaji, makin naik juga pengeluaran. Misalnya, ada orang yang gajinya 50 juta per bulan, tapi cicilan rumahnya 25 juta, mobil mewah 10 juta, terus nongkrong fancy dan liburan terus. Akhirnya sama aja, sisa uangnya tipis. Sedangkan ada orang yang gajinya 10 juta, tapi disiplin sisihkan 3 juta tiap bulan untuk investasi. Dalam 10 tahun, yang gaji 10 juta bisa punya aset miliaran, sementara yang gaji 50 juta bisa jadi nggak punya apa-apa. CNBC pernah menulis studi soal fenomena high income broke lifestyle, di mana banyak profesional di Amerika dengan gaji tinggi, tapi tabungan hampir nol karena nggak bisa kontrol gaya hidup. Jadi, jangan terjebak mitos ini. Bukan soal berapa besar penghasilanmu, tapi berapa besar yang bisa kamu simpan dan kelola. Mitos kelima, kalau mau kaya, harus kerja keras tanpa henti. Kedengarannya heroik, tapi realitanya nggak selalu begitu. Kerja keras itu penting, tapi kalau nggak dibarengi kerja cerdas, hasilnya bisa nihil. Banyak orang kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah lepas dari masalah finansial.
Kenapa? Karena uangnya nggak diatur atau nggak diputar ke aset produktif. Lihat aja data dari World Bank. Banyak orang di negara berkembang bekerja jam kerja panjang, tapi tetap miskin karena produktivitas rendah dan sistem keuangannya nggak sehat. Sedangkan orang yang paham cara kerja uang, bahkan dengan jam kerja yang lebih singkat, bisa punya aset yang terus berkembang. Contoh nyata, Robert Kiyosaki pernah bilang, orang miskin kerja untuk uang, orang kaya bikin uang kerja untuk mereka. Jadi, kerja keras itu fondasi, tapi kerja cerdas adalah kuncinya. Jangan terjebak mitos kalau kerja keras saja cukup, karena bisa jadi kamu cuma capek, tapi nggak pernah merasakan hasil. Kalau kita rangkum, ada 5 mitos berbahaya yang harus kamu buang jauh-jauh. Pertama, menabung saja nggak bikin kaya, karena inflasi selalu makan nilai uangmu. Kedua, investasi itu bukan judi kalau kamu mau belajar ilmunya. Ketiga, nggak semua utang itu buruk, yang salah adalah utang konsumtif. Keempat, penghasilan besar nggak otomatis bikin kaya kalau pengeluaranmu juga besar. Dan kelima, kerja keras tanpa kerja cerdas hanya bikin lelah tanpa hasil. Jadi kuncinya, jangan percaya begitu saja dengan omongan yang kelihatannya masuk akal, tapi ternyata menjerat. Mulai sekarang, buka pikiran, belajar literasi keuangan, dan ambil keputusan berdasarkan data, bukan mitos. Karena yang bikin banyak orang miskin bukan cuma kurang uang, tapi juga salah mindset. Kalau kamu sendiri, dari 5 mitos tadi, mana yang paling sering kamu dengar di sekitar kamu? Yuk, tulis di kolom komentar biar kita bisa bahas bareng.